Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Fitria. Saya dari jurusan Reka Medis, NIM saya 420016. Di sini saya mewawancarai seorang pemilik apotik bernama Ibu Tutik Winarsi. Ini adalah wawancara saya dengan pemilik apotik. Ibu, kapan apotik Farma berdiri? Pemilik, apotik Farma berdiri pada bulan November 1990. Saat Ibu Tutik membuka apotik ini, apakah ada persyaratan untuk membuka apotik? Seperti harus ada izin atau harus sudah berpendidikan minimal apa jika seseorang ingin membuka apotik, Bu? Ibu Tutik, tentu ada persyaratannya dalam membuka apotik. Tidak semua orang bisa, hanya orang yang berpendidikan minimal S1 farmasi yang bisa membuka apotik dengan tetap meminta surat izin dari Depkes. Kemudian, pemilik harus memiliki STRA, surat tanda registrasi apoteker. Di sini saya sebagai apoteker sekaligus pemilik dari apotik ini. Saya di apotik Farma ada berapa jenis pekerjaan, Bu? Ibu Tutik, ada 4 jenis pekerjaan yang terdiri dari apoteker, asisten apoteker, bagian keuangan, dan bagian penjualan. Saya, ada berapa total karyawan yang bekerja di apotek ini, Bu? Ibu Tutik, total keseluruhan ada 7 orang yang bekerja. Saya, apakah di apotek Farma terdapat deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan secara tertulis, Bu? Ibu Tutik, tidak ada, hanya deskripsi dan spesifikasi jabatan pada umumnya tanpa terdokumentasi dengan jelas. Saya, tolong ceritakan pada umumnya saja, Bu, bagaimana tugas setiap jabatan dan spesifikasi jabatan yang ada di apotek Farma. Ibu Tutik, kalau untuk apoteker, biasanya hanya mengelola apotek serta memberikan informasi tentang obat dan minimal berpendidikan S1 farmasi. Punya surat tanda registrasi serta pengalaman yang cukup, minimal 1 bulan magang kerja. Sedangkan untuk jabatan asisten apoteker bertugas dalam meracik obat dokter, pendidikan minimal SMF dan mampu meracik obat dengan profesional. Bagian keuangan atau biasa dipanggil kasir bertugas dalam melakukan transaksi uang, membuat laporan keuangan dan laporan stok persediaan. Minimal pendidikannya adalah SMA atau SMK, dan yang terpenting mampu membuat laporan keuangan serta penjualan, bertugas dalam melakukan jual beli obat dan menerima resep dokter. Bagian penjualan minimal pendidikan SMA atau SMK dan memiliki pengetahuan tentang obat umum non-resep. Saya, di apotek Farma ada tidak struktur organisasi yang dapat menjadi arahan untuk karyawan dalam bekerja, Bu? Ibu Tutik, tidak ada struktur organisasi yang terdokumentasi atau tertempel di apotek ini, tetapi hanya sebatas memberitahu karyawan-karyawan yang bekerja untuk berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada siapa, Mbak. Itulah tadi wawancara saya dengan pemilik apotik. Nah, sedangkan kalau saya ingin membuka apotik juga karena background sekolah saya dulu farmasi. Kurang lebih saya tahu tentang pengelolaan obat di apotik. Namun, strategi awal saya untuk menjual obat tidak langsung membuka apotik, melainkan membuka toko obat terlebih dahulu. Baru nanti setelah berjalan dan rame toko obat saya akan saya rubah menjadi apotik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.